Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad neneng perempuan yang lompat ke Sungai Citatih akhirnya ditemukan tewas tersangkut batu. Dua pemuda di Kabupaten Bandung Barat menjual ribuan sepatu merek terkenal yang dipalsukan. Jasad neneng Susilowati, perempuan yang lompat ke Sungai Citatih, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan tewas. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban tersangkut di batu dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari jasad neneng yang tenggelam di Sungai Citatih. Setelah menyisir darat, sungai dan mengerahkan penyelam, jasad neneng akhirnya berhasil ditemukan 500 meter dari titik pertama kali korban jatuh ke sungai. Jasad korban tersangkut di batu dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka gores. Proses pencarian sempat terkendala cuaca ekstrim yang menyebabkan debit air tinggi. Terkait kendala pastinya dengan cuaca, Pak. Cuaca sekarang tak terduga semakin ekstrim, Pak. Jadi debit air semakin tinggi. Tapi alhamdulillah tadi tidak kurang lebih 1 kali 24 jam korban sudah ketemu, Pak. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk divisum. Sebelumnya Neneng Susilowati, warga kampung Bojongkoneng Cibadak Kabupaten Sukabumi lompat ke Sungai Citatih setelah terlibat cekcok dengan suaminya. Sebelum melompat, sang suami sempat melihat korban duduk termenung di pinggir sungai. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kasus kematian pemilik agen perbankan di Kabupaten Indramayu terus didalami polisi. Diduga para pelaku sudah paham dengan situasi dan kondisi rumah sekaligus tempat usaha korban. Garis polisi masih terpasang di rumah Maesaroh, pemilik usaha agen perbankan yang ditemukan tewas di lantai dapur. Rumah sekaligus tempat usaha korban di Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu masih diawasi oleh polisi. Kematian Maesaroh diduga ada kaitannya dengan perampokan dan kekerasan karena uang dan barang berharga milik korban hilang. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Kuat dugaan para pelaku telah memahami kondisi dan situasi rumah. Sebab para pelaku merusak 3 kamera pengawas, menghilangkan DVR atau perekam video digital serta harddisk CCTV. Belum diketahui jumlah uang yang dicuri pelaku. Tetapi menurut keluarga korban baru-baru ini mengambil uang sebanyak 50 juta rupiah pada akhir Februari kemarin. Dari keterangan tetangga korban, saat kejadian warga sekitar tidak mendengar adanya teriakan dan kegaduhan dari rumah korban yang tertutup rapat. Itu kondisi warung gimana waktu itu, Pak? Acak-acakan atau bagaimana? Tutup, keadaan tutup. Terus saya emang kalau acak-acakan atau enggaknya saya nggak tahu, soalnya saya nggak lihat. Katanya ada server CCTV yang diambil, Pak, dari pelaku. Betul. Bagian mana, Pak? Bagian, iya kurang tahu saya server di mana. Kalau barang ada yang hilang, Pak? Sementara pengetahuan saya HP sama itu aja. Terus uang. Usai diautopsi, jasad Maesaroh dimakamkan di TPU desa setempat. Sedang polisi masih memburu pelaku dan hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan lanjutan terkait peristiwa ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Seorang pemuda dihajar warga karena mencuri sepeda motor di Kabupaten Majalengka. Percobaan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh korban. Pemuda bernama Ferry tertangkap basah mencuri sepeda motor di rumah warga desa Garangwangi, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan curanmor. Saat itu nasib pelaku mujur. Ada warga yang melerai pengeroyokan dan berhasil meredam amarah warga sehingga pelaku tidak mengalami luka serius. Pelaku hendak mencuri motor yang terparkir di teras rumah warga. Saat itu korban yang sedang memasak di dapur curiga mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya.
Melihat motornya didorong oleh pelaku, korban berupaya menarik motor hingga terjatuh. Untungnya ada warga lain yang melihat kejadian itu sehingga curanmor berhasil digagalkan. Dengar suara motor berhenti di jalan tuh. Ai dikira anak kosbay yang di belakangnya Pak. Ai lagi tanggung goreng tuh, abis penasaran keluar pintu. Pas dia lagi di motor lagi duduk, saya tuh kaget, motor langsung dia keluar mundurin motor, saya tarik ya Pak sampai 3 kali jatuh sampai ke jalan. Pelaku kini diserahkan ke Mapolsek Sumberjaya untuk diperiksa. Ia mengaku sudah mencuri 6 sepeda motor di kawasan Sumberjaya. Pelaku mencuri sepeda motor untuk bermain judi online. Pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian khusus untuk di Kecamatan Sumberjaya sebanyak 6 kali. Tapi kemungkinan untuk TKP-TKP yang lainnya di seputaran Majalengka bisa lebih. Polisi akan terus menyelidiki kasus ini karena pelaku diduga merupakan komplotan curanmor. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. 2 orang yang memalsukan merek dagang sepatu terkenal di Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Kedua tersangka menjual ribuan sepatu palsu melalui toko daring. Chandra Irsam dan Lingga, pemuda asal Majalaya, Kabupaten Bandung, harus berurusan dengan hukum karena menjual sepatu merek terkenal yang dipalsukan. Kedua tersangka ditangkap di rumahnya. Saat polisi menggeledah rumah tersangka, mereka menemukan barang bukti 2.500 pasang sepatu dari berbagai merek. Para tersangka menjual sepatu palsu ini sejak Oktober 2023. Sepatu palsu dijual melalui toko online mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp500.000. Sebelum ditangkap, tersangka pernah mendapat teguran lisan dari pemegang merek atau lisensi di Indonesia. Namun, teguran itu tidak dihiraukan. Dari hasil penyelidikan, ribuan sepatu ini didapat secara daring dari seseorang di Tangerang, Banten, yang saat ini masih diburu polisi. Tersangka reseller, di mana produsennya ada di daerah lain, ini sedang kita tetap lakukan pengembangan. Tersangka 2 orang, ini sudah kita amankan dan kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut berkaitan dengan produsennya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung. Keduanya akan dijerat pasal 100 dan 102 tentang Undang-Undang Perdagangan, yaitu memperjualbelikan barang bermerek oleh pihak lain dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.